Halo. Selamat datang di Dai.go channel. Hari ini kita akan bahas tentang liberalisme dan sosialisme. Pertama kita akan bahas liberalisme dulu. Nah, untuk liberalisme sebetulnya ada dua pelopor. Pelopor yang pertama itu bernama John Locke dan yang kedua itu bernama Jean Jacques. Akan langsung saja panggilkan John Locke dan Jean Jacques. Untuk pertama kita panggil dulu John Locke. Kita persilakan untuk hadir di tengah-tengah kita. Ya, John Locke, bagaimana sih yang dimaksud dengan liberalisme itu? Ya, liberalisme itu adalah ketidakhadiran intervensi eksternal atas aktivitas-aktivitas individu. Oh, apa yang dimaksud dengan aktivitas individu itu? Ya, jadi aktivitas individu itu dimaksud sebagai sebuah bentuk kebebasan. Kebebasan yang berarti adalah hak properti privat dari setiap individu dalam negara. Oh, begitu. Lalu bagaimana untuk menjamin kebebasan itu sendiri dalam liberalisme menurut Anda? Ya, maka daripada itu, dalam konsep liberalisme, negara harus mampu menyediakan payung hukum yang jelas untuk menjamin kebebasan itu sendiri. Oke, terima kasih untuk John Locke. Kita persilahkan untuk kembali ke tempat asalnya. Sekarang kita akan bergeser ke liberalisme menurut Jean Jacques Rousseau. Kita panggil langsung saja Jean. Ya. Apa perbedaan liberalisme menurut Anda dibandingkan dengan liberalisme menurut John Locke? Liberalisme menurut saya adalah di mana konsep kebebasan itu sendiri harus tetap mengandung kehadiran negara sebagai bentuk untuk menjamin kebebasan yang lain tidak diganggu oleh kebebasan yang lainnya. Ya, maksudnya adalah di mana kebebasan hanya dapat dibatasi oleh kebebasan itu sendiri. Oke, bisa dimengerti. Jadi, oh ya, sebelumnya kita persilahkan kembali dulu Jean Jacques untuk ke tempat asalnya. Kalau nggak dibegitukan nanti dia akan kembali lagi. Kita ucapkan terima kasih untuk dua tamu luar biasa kita. Dari penjelasan mereka kita bisa mengerti bahwasanya liberalisme adalah sebuah konsep yang berbicara tentang kebebasan. Tentang liberalisme yang tadi sudah disampaikan oleh John Locke maupun Rousseau, intinya adalah memang liberalisme itu berbicara tentang kebebasan individu dan berbicara tentang bagaimana akhirnya individulah yang akan menentukan nasibnya. Nah, disinilah akhirnya yang sedikit miss dan bahkan banyak menuai kritikan terutama bagi para filsuf sosialis, karena keberadaan negara seharusnya adalah menjamin seluruh nasib bagi warganya, tapi bagi liberalisme nasib itu ditentukan oleh individu masing-masing, sehingga negara hanya cukup punya peran memastikan kebebasan dari setiap individunya terakomodir. Nah, itulah yang menjadi sebuah kontroversi, dan begitupun liberalisme akhirnya bertentangan dengan sosialisme itu sendiri. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan sosialisme agar kita bisa mengerti apa perbedaan mendasarnya, apakah memang benar-benar sangat bertolak belakang. Selanjutnya kita akan pindah untuk membahas, setelah liberalisme kita akan bahas tentang sosialisme. Apa sih sosialisme dan bagaimana asal muasalnya? Kita panggil juga tamu kita yang berikutnya, nggak kalah spesial. Kita panggil Karl Marx. Halo Karl Marx. Ya. Apa yang dimaksud dengan sosialisme? Ya, sosialisme adalah sebuah konsep yang berangkat dari kritik atas sistem yang tengah eksis pada masa itu. Yang berarti sistem yang tengah eksis adalah kapitalisme, yang itu juga beriringan dengan liberalisme yang lahir pada masa itu. Lalu apa maksud daripada sosialisme utopis dan ilmiah? Karena setauku konsep sosialisme mulai populer dan mulai familiar di tengah-tengah orang banyak saat
konsep sosialisme ilmiah yang Karl Marx sampaikan menjadi begitu booming? Ya, sosialisme ilmiah adalah suatu bentuk kritik juga terhadap konsep sosialisme awal yang telah disampaikan dan dikemukakan oleh banyak filsuf sebelumnya yang menyampaikan tentang kritik terhadap kapitalisme, namun kita sebut sebagai sosialisme utopis karena bersifat hanya pada sebuah karena konsepnya terbatas pada teori semata. Sedangkan sosialisme ilmiah yang saya maksud adalah sebuah konsep di mana sosialisme tidak berhenti pada teori semata, namun juga sampai pada tindakan praksis yang konkret untuk mewujudkan sosialisme itu sendiri. Begitupun saya menyampaikan bahwa sosialisme bukan hanya sebatas sistem, namun sosialisme juga jembatan untuk menuju tatanan yang lebih maju, yaitu adalah tatanan komunal modern atau kita bisa sebut sebagai komunisme. Oke, cukup bisa dipahami dan dimengerti. Saya persilakan kembali lagi ke tempat asalnya. Tepuk tangan. Iya, jadi sekilas ya tadi yang udah dijelasin tentang sosialisme utopis dan ilmiah. Ada satu contoh, misalkan sosialisme utopis itu tertuang oleh salah satu pemikiran Robert Owen yang menyatakan bahwa sosialisme bisa terwujud apabila para pengusaha itu memiliki kebajikan, apabila pengusaha punya niat baik dan maksud baik untuk menghentikan penindasan serta penghisapannya. Nah, itu dibantah habis-habisan bahwa itu jelas adalah bentuk sosialisme utopis, sedangkan sosialisme ilmiah harus diwujudkan dengan tindakan praksis. Tindakan praksis yang konkret artinya adalah tindakan bagi mereka yang menghendaki sosialisme itu terwujud. Nah, bagi Karl Marx, pihak yang dimaksud punya andil besar dalam mewujudkannya itu adalah kelas proletar atau kelas pekerja. Kenapa kelas proletar dan kelas pekerja? Karena kritik sosialisme terhadap kapitalisme adalah di mana sistem kapitalisme tidak menyasar kepentingan bersama, tidak menyasar kesejahteraan umum, namun hanya menciptakan kelas-kelas. Nah, sekalipun memang sebelum masa kapitalisme kelas-kelas sudah lahir dan muncul, namun di dalam sistem kapitalisme penindasan dan penghisapan itu semakin masif dan akhirnya kontradiksi kelas itu semakin runcing. Penjelasan tadi, maka kita bisa lihat secara terang bahwasanya memang sosialisme dan liberalisme itu bertolak belakang, karena yang satu itu membahas tentang kebebasan individu, berpatok dan bertolak ukur pada individu semata, yang satu berbicara tentang sosial, berbicara tentang kepentingan bersama. Yang satu berbicara satu orang, yang satu berbicara tentang seluruh orang. Nah, disitulah titik perbedaan yang mencolok, dan memang kedua gagasan ini itu saling bertolak belakang satu sama lain. Oke, terima kasih. Sekian pemaparan tentang sosialisme dan liberalisme. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Bye-bye.